Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang the influence of social media on school-age teenagers. Kami akan membahas tentang yang pertama, definisi dari sosial media, yang kedua, definisi sosial media menurut para ahli, dan yang ketiga, fungsi dari sosial media, yang keempat, pengguna sosial media, yang kelima, keuntungan menggunakan sosial media, dan yang keenam, pengaruh negatif menggunakan sosial media. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Derek Sebastian, dan saya sendiri Jocelyn Lim, dan yang terakhir Rico. Materi pertama mengenai definisi sosial media akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu sosial media? Media sosial adalah teknologi berbasis komputer interaktif yang memfasilitasi pembuatan dan penyebaran informasi, ide, ketertarikan, dan bentuk-bentuk ekspresi yang lain melalui komunitas dan jaringan virtual. Di zaman sekarang, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting bagi masyarakat, mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi yang sedang hangat di masyarakat. Jadi, tak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir setiap orang. Media sosial juga telah menjadi ruang di mana kita membentuk dan membangun hubungan, membentuk identitas diri, mengekspresikan diri, dan belajar tentang dunia sekitar kita. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat saat ini juga memberikan manfaat yang sangat besar, terlebih lagi di era pandemi kemarin. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif yang tinggi. Media sosial sebenarnya dapat disebut sebagai salah satu fenomena populer yang banyak menarik perhatian orang-orang. Dalam beberapa karyanya, para ahli telah memberikan berbagai definisi tentang teknologi yang selalu dibutuhkan masyarakat saat ini. Yang pertama, oleh Lewis. Lewis dalam karyanya berjudul Social Media and Strategic Communication, Attitudes and Perceptions Among College Students yang terbit pada tahun 2010 menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagi pesan. Yang kedua adalah Chris Brogan. Pada tahun 2010, Chris Brogan dalam bukunya yang berjudul Social Media 101, Tactics and Tips to Develop Your Business, menyebutkan bahwa media sosial adalah suatu perangkat alat komunikasi yang memuat berbagai kemungkinan untuk terciptanya bentuk interaksi gaya baru. Dan yang ketiga, Dave Karpet. Dalam bukunya yang bertajuk Likeable Social Media yang terbit pada tahun 2011 mengemukakan bahwa sosial media memiliki definisi sebagai suatu tempat kumpulan gambar, video, tulisan, hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik itu antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jocelyn Lim. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari menggunakan. Pertama, dari media sosial tentunya adalah komunikasi. Sebelum berkembang hingga seperti ini, media sosial pada awalnya hanya berfokus pada membangun ekosistem komunikasi yang baik bagi pengguna. Namun, seiring berkembangnya internet dan teknologi, media sosial lebih dari hanya komunikasi. Media sosial telah menjadi dunia kedua bagi manusia di seluruh belahan dunia untuk berkumpul dan berinteraksi. Media sosial telah berhasil membangun komunikasi yang tanpa batasan waktu dan geografi. Fungsi kedua dari media sosial yaitu branding. Branding sendiri adalah cara seseorang dalam membangun sebuah citra di mata banyak orang. Untuk melakukan branding, pengguna biasa memiliki cara yang unik dan khas untuk mendesain akun media sosialnya sendiri.
sehingga menarik untuk dilihat pengguna yang lain, mirip seperti dunia nyata karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Fungsi ketiga dari media sosial adalah sebagai wadah untuk melakukan usaha atau bisnis. Setelah berhasil menyediakan komunikasi dan branding, sosial media perlahan berkembang sehingga membuat setiap orang atau setiap penggunanya dapat membangun sebuah usaha dalam jaringan atau online. Sebagai tempat yang terbuka selama 24 jam, media sosial terbukti sangat memudahkan penggunanya untuk membangun suatu bisnis secara maya. Ini diprediksi memiliki banyak potensi untuk menjangkau lebih banyak orang dibandingkan usaha yang hanya mengandalkan dunia maya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang seberapa banyak sih pengguna media sosial di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau yang biasa dikenal dengan APJI, remaja Indonesia paling banyak menggunakan internet dibandingkan kelompok usia lainnya. Terlihat dari hasil survei APJI, di mana tingkat penetrasi internet di kelompok usia 13 sampai 18 tahun mencapai 99,16% pada 2021 hingga 2022. Posisi kedua ditempati oleh kelompok usia berumur 19 hingga 34 tahun dengan tingkat penetrasi internet sebesar 98,64%. Tingkat penetrasi internet di rentang usia 35 hingga 54 tahun sebesar 87,30%. Dan selanjutnya tingkat penetrasi internet di kelompok umur 5 hingga 12 tahun sebesar 62,43%. Sedangkan presentasenya di usia 55 tahun ke atas hanya sebesar 51,73%. Media sosial tentu saja membawa banyak dampak baru dalam perkembangan hidup kita, terutama pada perkembangan anak-anak dan remaja, baik dampak negatif maupun positif. Mengingat kembali, pengguna media sosial sebagian besar adalah anak remaja, dan pada usia tersebut merupakan fase yang sangat penting bagi perkembangan emosional dan psikososial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riko. Saya akan menjelaskan tentang manfaat menggunakan media sosial. Yang pertama, sarana belajar, mendengarkan dan menyampaikan beberapa platform media sosial yang sekarang tersedia bisa kita manfaatkan untuk belajar, mulai dari mencari berbagai informasi, data, hingga isu yang sedang hangat di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat kita gunakan sebagai sarana untuk berbagi informasi kepada para pengguna lainnya, baik teman di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang kedua, sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Manfaat kedua yang bisa kita dapatkan dari menggunakan sosial media adalah untuk membuat dokumentasi, administrasi, hingga integrasi. Aplikasi media sosial pada dasarnya adalah sebuah tempat untuk kita menyimpan berbagai konten, mulai dari profil, informasi, reportase, kejadian, rekam peristiwa, sampai pada hasil riset-riset kajian. Tidak hanya itu, ini adalah beberapa manfaat dari media sosial, seperti membuat blog organisasi, melakukan integrasi berbagai lini pada suatu perusahaan, membagikan konten yang relevan sesuai target masyarakat, dan efektivitas operasional organisasi. Yang ketiga, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Manfaat yang ketiga dari media sosial adalah sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Di tangan para ahli manajemen dan marketing, media sosial bisa berubah menjadi salah satu senjata yang digunakan untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalkan untuk melakukan promosi, menggait pelanggan setia, menjajaki pasar, mendidik publik, hingga mengumpulkan tanggapan dari para konsumen atau masyarakat. Nah, yang keempat, sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Manfaat sosial media keempat adalah sebagai sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Media sosial sendiri dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap organisasi, sekaligus melakukan evaluasi, mulai dari perencanaan dan strategi. Selain itu, sosial media juga dapat mengolah data terkait tanggapan masyarakat dan pasar sebagai alat ukur.
kalibrasi, dan parameter untuk evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Derek. The negative effect of using social media. Yang pertama, kegelisahan sebagian besar remaja mengalami tekanan untuk menulis sesuatu yang sempurna, mengunggah gambar terbaik, dan langsung membalas ketika ada pesan media sosial. Selain itu, tak sedikit remaja yang mendapatkan komentar negatif dirinya di media sosial. Hal ini membuat mereka mengalami kecemasan dan kegelisahan. Yang kedua, kurang tidur menurut suatu penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Outreach. Penggunaan media sosial dapat memengaruhi pola tidur remaja. Remaja memiliki dorongan untuk bangun di tengah malam guna mengetahui hal-hal yang diunggah oleh teman-temannya. Perilaku inilah yang membuat remaja kurang tidur dan pada akhirnya dapat memengaruhi kebutuhan suasana hati. Terlebih dahulu, remaja memiliki emosi yang masih labil. Selain itu, ada masalah kesehatan yang lain yang mengintai seperti depresi dan obesitas. Yang ketiga, iri hati. Di media sosial banyak yang menampilkan sisi terbaik dari dirinya. Sangat sedikit yang mau menunjukkan kesusahan atau hal yang baik membuatnya direndahkan. Ketika seseorang menampilkan dirinya dengan sangat baik di internet, hal itu membuat kesan seolah hidupnya lebih menarik dibandingkan orang lain. Tak jarang juga hal ini mengundang rasa iri hati dari pengguna media sosial lain. Sejumlah orang bisa mengalaminya tapi rentan untuk terjadi pada remajanya. Yang keempat, perundungan cyber. Mayoritas remaja pernah menjadi korban cyberbullying atau perundungan cyber. Pelaku perundungan biasanya memanfaatkan teknologi dalam hal ini media sosial untuk melecehkan, menghina, dan hal negatif lainnya kepada korban. Remaja yang menjadi korban cyberbullying cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Yang kelima, kurangnya komunikasi. Meskipun media sosial adalah tempat yang berinteraksi dengan orang lain, tapi tentu rasanya berbeda dengan berkomunikasi langsung. Para remaja begitu sibuk melihat ponsel mereka sepanjang waktu. Akibatnya mereka lupa ada kehidupan sosial di luar HP. Hal ini membuat mereka pandai berinteraksi di media sosial, namun kurang berkomunikasi dengan orang lain di kehidupan nyata. Bahkan tak jarang remaja menjadi jauh dengan orang-orang di sekitar seperti keluarga dan teman. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jaselyn. Kesimpulan dari materi kami hari ini adalah media sosial saat ini sangat berpengaruh di kehidupan kita, namun tentu saja media sosial memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi kita. Namun, juga ada pengaruh yang negatif yang bisa muncul jika kita salah menggunakannya. Sekian pemaparan materi pengaruh media sosial dari kami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.